Pasca makam Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dipugar menggunakan marmer dengan ketinggian 1 meter, kisruh tampak terjadi antara Pipik Dian Irawati selaku istri mendiang Uje dengan ibu mertuanya Umi Tatu. Pipik mengaku kaget melihat kenyataan makam suaminya telah dipugar dan menjadi berbeda dari makam lainnya alias lebih mewah. Tapi, Umi Tatu tidak menampik bahwa makam putranya itu saat ini sudah lebih bagus. Bahkan rencananya di atas makam tersebut dibangun tenda permanen dengan perabotan yang khusus didatangkan dari luar negeri. Lihat makamnya sudah berubah. Aku sempat tahu masih yang biayain renovasi makam itu Umi Tatu sendiri. Itu seperti apa? Saya tahu yang ada donatur Pak Didit kalau nggak salah ya, memang waktu itu sempat bertemu dengan saya sewaktu beliau masih almarhum baru-baru meninggal ya. Beliau datang dan menyampaikan ingin membentuk, mengubah, memfasilitasi lah ya untuk makam itu, dan saya mengucap terima kasih. Dan setelah itu saya bilang nanti kali ya kalau udah 1 tahun gimana. Tapi ya saya kalau untuk bentuk segala macam saya nggak terpikirkan, karena kan malamnya itu saya sempat dimimpikan beliau yang sedih gitu ya datang, lalu saya curhat ke Teh Haji Ustaz Jahlin, saya curhat, Teh kok saya ngimpi Uje nggak enak ya, maksudnya di situ sedih, kita ke makam yuk besok gitu. Ya udah, akhirnya besok paginya Jumat pagi habis sholat subuh saya jalan sama beliau, terus begitu nyampe makam saya yang tadinya sempat nyari gitu kan, tapi begitu melihat ya nggak bisa bilang apa-apa, kaget makamnya sudah seperti itu. Bahkan kalau Umi pikir nih pengen seperti kuburan yang di tanah kusir, kayak rumah pakai kaca gitu kan. Nah kenapa? Karena Uje ini sebagai ulama, walaupun anak muda umur 40 tahun, dan juga keduanya terkenal kemana-mana, wajarlah kita bagusin. Bahkan sekarang tenda permanen sudah ada yang bikin Paluhung, mungkin berapa juta biayanya nggak tahu, karena dia punya spare partnya gitu kan dari luar negeri, makanya gak lambat. Pemugaran belum selesai sampai di sini saja, karena menurut Umi Tatu, di makam tersebut akan ditulis nama mendiang Uje menggunakan kaligrafi emas. Belum sampai pada titik mengejutkan itu, Pipik justru mengaku putra dan putrinya merasa sedih melihat penampilan makam ayah mereka yang saat ini tidak sesuai dengan keinginan mendiang ayah mereka saat ia masih hidup, rata dengan tanah seperti makam orang biasa. Ya saat mereka melihat tulisannya seperti itu ya mereka hanya mencurahkan isi hatinya ke saya, mereka nangis, mereka kecewa, itu aja. Nggak kaget dengar kecewa, anak-anak nangis, kecewa. Kok jadi begini gitu ya. Kalau memang nggak seneng ngomong aja, silakan bongkar, mau dipermanen kek, mau tanah doang kek, terserah Umi mah. Ini karena menunjukkan rasa cinta Umi sama Uje dengan kemuliaannya yang Allah muliain sehingga orang-orang pada seneng. Mengapa kisruh antara menantu dan ibu mertua ini bisa terjadi? Tampaknya semua berawal dari kesalahpahaman. Umi Tatu mengaku ia dengan senang hati menanggapi niat baik seorang penggemar almarhum Uje yang juga seorang pengusaha marmer untuk memugar makam mendiang Uje tersebut. Niat itu memang pernah diungkapkan pengusaha tersebut kepada Pipik pada peringatan 40 hari mendiang suaminya. Tapi kala itu, Pipik memintanya untuk dilakukan pemugaran setelah usia makam tersebut di atas 1 tahun. Hanya saja, kondisi makam yang sering dikunjungi orang yang selain bisa memperburuk kondisi makam Uje juga makam sekitarnya, membuat Umi Tatu meminta dermawan tersebut memugar secepatnya. Asal mulanya tentang pemohon ini, Pak Didit waktu Uje meninggal kurang lebih 2 minggu datang ke rumah Uje. Nah, Umi juga nggak kenal Pak Didit itu siapa. Itu yang menjelaskan sendiri. Mi, saya ini salah satu penggemar Uje, cinta Uje. Oh iya Pak, terima kasih. Ada apa ya? Saya kan ada punya pabrik marmer. Rencana saya ngebangunin dah kuburan Uje, jangan siapa-siapa. Karena saya pengen minta berkahnya, punya niat baik. Terima kasih banyak. Mama Pipik udah bilang, tadi sudah ketemu Mama Pipik udah bilang, katanya terima kasih begitu. Saya tahu yang ada donatur Pak Didit kalau nggak salah ya, memang waktu itu sempat bertemu dengan saya sewaktu beliau masih almarhum baru-baru meninggal ya. Beliau datang dan menyampaikan ingin membentuk, mengubah, memfasilitasi lah ya untuk makam itu, dan saya mengucap terima kasih. Dan waktu itu saya bilang nanti kali ya kalau udah 1 tahun gimana. Tapi ya saya kalau untuk bentuk segala macam saya nggak terpikirkan kalau bentuknya akan seperti ini. Umi juga terbuka
Kalau memang Pipik nggak senang, bongkar aja, nggak apa-apa. Nggak masalah kok, mau model apa yang Pipik mau terserah. Jangan kita buka ketidakcocokan kita melalui media. Kayaknya 3 hari lah. 3 hari ya? 3 hari. 3 hari itu Umi Tatung datang? Enggak, waktu pertama. Hari pertama. Hari pertama datang ya? Hari pertama. Alhamdulillah katanya. Sampai ini makam aja yang mirip dengan sama dengan wali ya, bangunannya. Kisruh dan ketegangan antara menantu dan ibu mertua yang sempat terjadi itu mulai mencair ketika 2 hari lalu Pipik menemui Umi Tatu yang hendak berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Sekat yang menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka mulai tersingkap sehingga melihat ada niat baik di balik alasan dan tindakan mereka. Iya kan Umi siang ini pergi haji, jadi ya udah ikut nanti. Saya kan pagi ini ada acara juga di Kalimalang jam 9, makanya langsung ngejar mau ke Kalimalang pagi-pagi ke sini dulu. Tadi habis urus anak semua, anak-anak sekolah, saya berangkat ke sini. Kata Umi dulu, saya kan jam 11 Umi berangkat, sedangkan kan saya ada acara jam 10, takut gak kalau dikejar, ya udah saya ke sini dulu pagi-pagi. Saya cuma nitip doa aja. Saya fokus untuk doain Umi aja di sana biar sehat. Kalau untuk urusan makam, saya nggak mau ribut-ribut. Udahlah itu ambil positifnya aja. Biar menjadi yang terbaik. Ya kalau Umi denger sih tanyaan begitu, Umi juga merasa heran ya. Istilahnya di mana sih hubungan kita terganggu atau ada keretakan? Nggak ada sebetulnya. Itu ya kalau ada kesalahpahaman wajar aja. Ya mudah-mudahan lah ini punya kesalahpahaman ada hikmah untuk ke depan yang sangat baik. Itu aja pendapat Umi mah gitu.